Hai hai, selamat malam. Sebentar ya. Kita invite dulu ya. Hai Pak. Apa Dian? Sebentar aku cek dulu. Kayaknya koneksinya aman ya. Kamu ini. Gimana? Ini kamu ngajak aku ngomong apaan sih? Lanjutannya yang 3 tahun lalu loh. Oh itu ya, oh Iya. ya Atau tiga mau yang tahun ya. atau mau apa sih? Yang lagi Loh, seru. loh yang enggak aku ini nanya kamu mau ngomongin apa kita ini gitu. Yo tetap itu, Oh, oh, tetap oke. version 2. Ya, oke. Sebetulnya Ini ada tapi ya, balon-balonnya. tapi kalau kita berbicara mengenai yang namanya kecerdasan emosi itu ya. Memang yang namanya kecerdasan emosi itu eh, eh, tantangannya makin lama ya makin banyak karena seperti sekarang kalau kita lihat ya, kalau kita lihat itu kita dapati lah ya, eh, bagaimana cara merespon eh, lingkungan dalam hal ini orang lain dengan adanya eh, revolusi digital itu betul-betul sesuatu yang baru gitu. Sehingga orang tua itu juga bingung mau menghadapi anaknya itu bingung gitu. Bingung ada anak misalnya sekarang anaknya itu orang tuanya sudah mapan punya usaha disuruh melanjutkan atau diajak nggak mau gitu. Nggak mau. Dia ingin sendiri gitu ya. Terus kemudian yang dimaui itu juga orang tuanya bingung gitu. Sekarang itu ya kalau orang tua mendapat nanti anaknya kepingin jadi YouTuber, itu bingung orang tuanya itu. Jadi YouTuber itu. Gagap ya. Iya, nah sekarang kalau misalkan orang mau jadi YouTuber, itu algoritmanya itu belum jelas. Loh, mau gimana? Kalau misalnya ya, oh iya, kalau kemudian orang itu misalnya anak itu pengen jadi pegawai negeri, itu udah jelas itu. Pegawai negeri jalan terus kemudian CPNS 80% dulu 70 kemudian ya, CPNS itu sudah jelas baku gitu mau jadi guru gitu ya jelas sekolah dulu di fakultas pendidikan gitu ya terus kemudian praktek lapangan jadilah guru jelas jadi dokter itu jelas begitu anak-anak kita ada YouTuber orang tuanya bingung gimana jadi YouTuber itu gitu. Terus yang dipakai acuan adalah, oh itu loh, itu apa? Atta Halilintar, penghasilannya sekian. Nah, terus tidak pernah terfikir oleh mereka dari sekian juta orang yang bukan punya akun YouTube itu dari sekian juta berapa orang yang kemudian seperti Atta Seperti Halilintar Atta. itu, Cuma ya, Atta. lo iya makanya, ya makanya makanya yang jadi isu sekarang adalah eh, yang namanya apa jenenge? Ini apa revolusi digital itu betul-betul meru- mengubah ya, mengubah perilaku orang dan perilaku generasi gitu. Kalau kita lihat ya, ini misalnya eh, netizen ini mudah terpicu, tapi mudah lupa gitu. Mudah lupa. Kenapa? Ya karena isunya setiap setiap hari beda gitu. Dan mereka itu ya nggak penting, nggak kenal gitu ya. Nggak kenal sama yang diisuin. Dia kenalnya adalah sama orang yang sekitarnya gitu. Begitu ada orang sekitarnya membuli seseorang gitu. Dia nggak Ikutan. belum belum tentu, Oh, belum belum tentu. tentu, belum tentu. Misalnya gini ya, Dian ya. Aku benci sama kamu. Misalnya, kamu membuli seseorang, aku nggak kenal
kenal yang kamu bully itu siapa, Hmm. aku langsung simpati kepada yang kamu bully karena aku kenal kamu dan kamu musuhku. Titik gitu. Oke. Ya, dia tidak akan memerlukan check and recheck yang kamu bully itu siapa gitu. Hmm. Ya, yang kamu bully itu siapa. Tapi begitu kamu membuli dia, aku anggap dia adalah temanku karena yang namanya enemy of my enemy is my friend. Itu Ya. ya itu. Ya, enemy of my enemy is my friend. Ya. Jadi pada saat kamu memuji seseorang di media sosial, karena aku nggak suka sama kamu, ya aku nggak suka sama orang itu. Gitu. Hmm. Karena kamu Hmm. puji dia, aku nggak kenal. Gitu. Hmm. Itu adalah bagaimana otak kita menentukan. Otak kita itu memang dirancang untuk melihat perbedaan. Ya. Sekecil apapun otak kita itu, misalnya ya, kamu dan mamamu gitu ya, kamu dan ibumu itu lebih banyak perbedaannya, lebih banyak persamaannya ketimbang perbedaannya gitu. Hmm. Atau kamu dengan tetanggamu lah ya, yang perempuan itu Hmm. lebih banyak persamaannya ketimbang perbedaannya. Hmm. Hidungnya ya lubangnya 2, matanya 2, alisnya ya Hmm. nyengap gitu, Ya. bibirnya ya begitu gitu ya. Sama persis itu. Telinganya 2, jadi lebih banyak persamaannya. Tapi otak kita memang dirancang untuk melihat perbedaan. Karena otak kita itu tujuannya menentukan. Ini sebetulnya mangsa kita, apa malah kita yang jadi mangsanya mereka gitu. Predator. Kita makan Otak, atau dimakan gitu iya. ya. Otak binatang memang untuk menentukan Ya. itu. Jadi dia harus bisa membedakan sedikit saja perbedaan. Jadi akhirnya otak kita memang dirancang untuk melihat perbedaan, sedikit saja perbedaan itu. Itu untuk melihat. Jadi misalnya ya, kamu dan adikmu gitu. Sekilas saja orang tahu ini dia, ini adiknya gitu. Ya. Meskipun lebih banyak persamaannya gitu. Itu yang apa namanya, yang disebut kenapa otak kita itu mudah sekali melihat perbedaan gitu. Hmm. Mudah sekali. Sehingga untuk melihat persamaan jadi susah gitu. Susah melihat persamaan karena kita sering melihat perbedaan. Nah, pada saat revolusi kognitif ini, revolusi kognitif yang karena digital ini betul-betul mengubah banyak hal itu ya. Banyak hal. Yang paling gampang gini ya, paling gampang. Kalau kamu dulu waktu tahun 70, 80 atau 90-an masih SD gitu ya. Siapa yang masih SD tahun 90-an gitu ya. Itu kalau kemudian kamu menulis di buku, orang lain nggak boleh baca. Iya. Ibumu pun nggak boleh baca Dikunci. itu. Kamu kunci ada gemboknya gitu. Ada gemboknya. Jadi buku Betul. diary itu ya, buku catatan harian itu kamu kunci, nggak boleh ada orang Yang tahu. membaca. Itu tahun 90 itu. Buku itu ono gemboknya gitu ya. Wah, ya ada gemboknya itu macam-macam. Ya, buku itu ada gemboknya. Tahun 90 masih banyak itu. Kita lihat, perhatikan di toko-toko buku itu ada kuncinya itu. Hmm. Sekarang dengan adanya revolusi digital ini, kebalik. Ngapain aku nulis kalau nggak ada yang baca? Gitu. Iya. Ya, Betul. itu sudah sesuatu yang akhirnya dalam waktu 30 tahun kurang itu. Itu perilaku kita sudah jauh berbeda gitu. Sehingga gap antara orang tua macam kamu itu ya misalnya itu, yang dulu bukunya gembokan itu, dengan sekarang dengan perilaku anak-anak itu itu jadi berbeda. Hmm. Belum lagi yang namanya merespon sebuah pendapat gitu. Hmm. Merespon sebuah undangan. Merespon sebuah ajakan. Hmm.
kalau kamu dulu tahun 70-an, 80-an, 90-an, belum ada lah yang namanya WhatsApp, belum ada, Twitter belum ada, Facebook belum ada. Bahkan SMS itu baru ada tahun 94, itu pun ya 98. SMS pertama itu tahun 98. Itu pun wong sugih-sugih tok sing yang bawa handphone gitu ya. Ya. Jadi tahun 90-an yang ada adalah orang surat-suratan. Jadi Pak Pos itu masih relevan gitu. Bayangin aja Dian ya, kalau aku dulu punya yang namanya sahabat pena. Dulu ada istilah sahabat pena itu dulu ada gitu ya. Sahabat pena itu. Ya dulu ya. Aku punya sahabat pena orang Tel Aviv itu ya, tahun 70. Orang anak-anak Tel Aviv ya, tahun 70 ya. 70. Dan perhatikan ya, kalau misalkan dulu ya. Misalkan seseorang itu mendapatkan selembar atau dapat surat dari sahabat penanya itu, ya, dibuka gitu ya. Dibuka terus kemudian, waduh selamat pagi atau salam. Waduh ini akhirnya dibaca lah ya. Baca aja semua itu. Dibaca, kita, oh ya ini temanku, dia mengabarkan kabarnya, keadaan di Tel Aviv seperti apa gitu ya. Nah, kalau seandainya kamu mendapatkan surat dari sahabat penamu itu, kamu tidak serta-merta nulis surat. Ya, kamu cerna dulu, ya, kamu cerna dulu itu cerita dari temanmu yang jauh di sana di Israel sana itu. Kamu cerna, terus kemudian kira-kira aku mau balesin apa ya Apa gitu. ya? Iya. Ya, mau balesin apa ini itu ya. Iya, iya. Sampai 2 hari, mungkin 3 hari, mungkin 4 hari, Betul. baru kamu beli kertas surat. Baru beli kertas surat. Kamu beli kertas surat itu juga milih-milih itu kertas surat yang bagaimana gitu ya. Ya ini. Ya ini. Ini yang bagaimana? Wah, cari yang warnanya merah hati atau warnanya biru ya. Setelah kamu dapat, itu kamu juga tidak serta nulis. Kamu mikir kanan kiri, nulis apa ya? Terus Iya, kemudian, betul. wahai halo temanku itu, aku sudah menerima suratmu ya, gitu. Terus kabarku baik. Aku harap kamu juga demikian. Nulis itu kamu pikir betul itu pelan-pelan itu ya dibaca lagi kalau nggak cocok diuntel-untel dibuang gitu ya. Nulis lagi gitu. Ya, itu adalah perilaku generasi-generasi tahun 70, 80, 90 ya itu ya. Ditulis dibuang gitu. Terus kemudian ya nulis lagi gitu ya. Terus kemudian nulis lagi. Ya gitu. Nah, kalau kamu sudah ngirim surat gitu ya. Kamu juga ngirim surat itu. Terus 1 minggu, 2 minggu belum dibalas kamu nggak apa-apa gitu. Nggak baper. Nggak apa itu. Kamu nunggu ya. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 1 bulan. Mulai kamu, kok belum dibalas-balas ya? Mulai. Setelah 1 bulan gitu. Mulai kalau kamu nunggu di depan rumah, kalau ada Pak Pos lewat, kamu berharap-harap Pak Posnya mampir ke rumahmu gitu. Ternyata Pak Posnya terus gitu. Ya, itu adalah perilaku generasi-generasi tahun sekian, tahun 80, 90 gitu ya. Ya, gitu. Nah, itu siklusnya begitu, menerima surat. Waduh, suratmu sudah aku terima. Terima kasih, kabarku baik-baik. Dan kamu menuliskan balasan itu kamu pikir betul karena cuma 2 halaman gitu. Kertasmu itu cuma 2 halaman gitu ya. Itu yang membuat perbedaan. Nah, sekarang kalau kamu WhatsApp anakmu nggak dibales gitu ya, kamu marah-marah gitu ya. Padahal baru WhatsApp 10 menit nggak dibales, kamu marah-marah. Kamu lebih marah lagi kalau sudah centang 2, Cuma nggak dibaca. dibaca. Lah, kamu lebih marah. Nah, perilaku yang ini adalah bagaimana kita memahami dunia dengan cara berbeda. Dunia dengan cara berbeda. Sekarang ini ya itu yang terjadi gitu. Ya, itu yang terjadi.
tidak lagi seperti tahun 80-90. Kita juga tidak mau, ya tidak mungkin kita ini terus kemudian terus kemudian zaman sekarang loh, gadget ini gadget ini adalah hal yang membantu kita, mempermudah hidup kita gitu. Ya, hanya saja secara paradok tentu ada hal-hal yang menjengkelkan itu, tentu itu ya. Tapi itu pun adalah bagian dari kemajuan ini gitu. Ya. Ya itu. Nah, semua ini secara logika, secara nalar bisa kita kita pikirkan satu persatu. Kita nalar satu persatu. Justru kalau kita nalar itu ya, seperti yang kita dulu 3 tahun yang lalu kita bahas yang namanya kecerdasan emosi. Empati. Ya. Nah, itu kecerdasan emosi di sini adalah bagaimana yang namanya emosi ini tidak terlalu sering membajak rasionalitas. Itu adalah cerdas secara emosi. Emosi. Orang kecerdasan kognitif dalam hal ini IQ saja ya itu. IQ saja. Itu tidak serta-merta orang dengan IQ tinggi itu dia cerdas secara emosi. Kenapa? Karena rasionalnya yang IQ-nya tinggi itu sering dibajak emosinya gitu. Ya. Betapa banyak orang yang cerdas dalam artian IQ-nya tinggi, brengseknya bukan main gitu ya. Brengsek gitu. Ya. Brengseknya bukan main. Dia kesulitan berkomunikasi dengan orang lain. Ya, dia kesulitan untuk berempati, ya. Sosial skill-nya jelek banget lah itu ya itu. Ya. Jadi, orang dengan IQ tinggi 180, 186 itu. Kalau dia tidak berlatih gitu ya. Dia akan menjadi orang yang menjengkelkan semua orang gitu. Menjengkelkan semua orang. Gurunya marah semua gitu ya. Marah semua. Wah, diseneni guru ya. Guru SD ngamuk, guru SMP ngamuk, guru SMA ngamuk. Sebetulnya ini yang bermasalah dia gitu ya. Aku dulu juga gitu. Cuma aku SMA itu baru aku mau bilang ini cerita diri sendiri. Loh iya, itu loh. Aku ini dulu juga gitu. Aku ini sadar kenapa guru semua kok marah sama aku gitu ya. Kayaknya yang bermasalah ini aku, tapi masalahku di mana? Aku nggak tahu gitu ya. Loh aku ini tahu. Semua guru SMA, SMP marah. Semua guru SMA marah. Kesimpulannya, ini yang bermasalah aku kok ini. Tapi masalahku di mana gitu ya. Masalahku di mana? Ini yang jadi persoalan. Sampai mahasiswa pun aku ini frustasi. Nggak ngerti aku gitu ya. Nggak ngerti itu, nggak frustasi aku itu, nggak ngerti aku, pokoknya gini. Makanya terus kemudian pengen jadi dokter bedah gitu ya. Ya kalau jadi dokter bedah kan hidupnya di kamar operasi nggak banyak lah berurusan sama orang gitu ya. Kepingin jadi dokter bedah. Nah setelah lulus jadi dokter bedah, baru ketemu yang namanya, ada toh yang namanya kecerdasan emosi itu. Nah, ya latihan gitu. Nah, tapi itu tahun 96. Ya. Tahun 96 itu revolusi digital belum terjadi gitu ya. Belum itu ya. Itu awal-awal lah ya. Tahun 96 itu ya kita mulai kenal internet itu tahun 88 gitu ya, kenal internet. Tahun 91 itu karena di sini sudah ada internet dan bagus itu kita mulai itu chattingan itu ya lewat menggunakan Yahoo Messenger gitu ya itu. Itu adalah awal-awal bagaimana revolusi digital itu dimulai gitu ya. Dimulai. Sehingga kita memahami dunia itu dengan cara berbeda gitu ya. Dan akhirnya kita paham manusia itu kalau diberi otoritas nilai itu diabaikan. Ya, kalau dulu kita
selalu mengatakan bahwa kita itu mencari nilai gitu ya. Kita mencari nilai, selalu man search value gitu ya. Ya, man search value. Manusia itu selalu mencari nilai. Minum Aku dulu. tak buka bir Oh, yo. Oh, cheers. cheers dulu, cheers. 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 Ya kan? Nah, Biar nggak berantem loh ini guys. Cheers. ya itu. Jadi dulu kita selalu mengatakan apa artinya kehidupan ini gitu ya. Nilai itu adalah penting. Bahkan kalau kita menganggap itu Pancasila adalah kristalisasi nilai-nilai luhur. Fresh lah gitu ya. Lah, iya gitu. Oh, ya, Pancasila adalah kristalisasi Ya. nilai-nilai luhur bangsa. Wes lah, kemudian apalah macam-macam disebutkan. Itu pada saat kita menganggap nilai itu adalah sesuatu yang penting dan sehari-hari kita anggap penting. Sopan santun itu kita utamakan. Oh, dulu itu kalau anak kecil nggak tahu sopan santun dibilang kodo arek iki gitu. Wes lah iku ya nggak punya toto kromo. Itu penting karena yang namanya nilai itu dianggap Ya, penting gitu ya. penting. Penting gitu. Penting. Tapi itu ternyata sifat manusia ini pada saat kita itu diberi otoritas, nilai itu kita abaikan. Ya. Hmm. Nah, ya. Dulu kita tidak bisa memahami kenapa orang yang berkuasa itu cenderung semena-mena gitu. Ya, kita dulu nggak bisa memahami itu. Dulu itu kita ngomong, jadi pemimpin itu yang adil. Mana ada pemimpin adil? Kalau dia adil, dia nggak mau jadi pemimpin, dia jadi rakyat. Itu adil gitu ya. Ya, Ya. itu dulu kita kesulitan menjelaskan kenapa yang namanya penguasa itu selalu cenderung semena-mena itu. Ya. Cenderung semena-mena. Itu dulu kita menjelaskan dengan teorinya Sigmund Freud lah, dengan filsafat lah, dan filsafat satu dengan filsafat yang lain bertentangan. Ini bel gedes kabeh ini enggak jelas itu ya itu. Jadi sampai akhir-akhir tahun 90-an itu kita kesulitan ya. Kita kesulitan menentukan kenapa. Ternyata setelah kita paham yang namanya neuroscience gitu ya. Kita paham bahwa yang namanya kalau tidak dilatih gitu ya. Kalau kita itu tidak dilatih, kita selalu mengabaikan nilai gitu. Kenapa? Pada saat manusia itu disodori nilai atau yang namanya otoritas, dia memilih otoritas dan mengabaikan nilai. Gampangnya gini Dian, ini tak kasih bukti. Kamu pernah nggak mau download atau mau install aplikasi? Pernah? Ya? Ya. Download atau install aplikasi itu kan ada syarat dan ketentuan kan? Iya. Checklist. Nggak dibaca. Kamu baca, kamu nggak baca gitu. Nggak dibaca. Karena kamu punya otoritas untuk klik gitu. Sehingga padahal yang namanya perjanjian itu nilainya adalah pada isinya Iya, itu betul. gitu. Loh itu sudah bukti jelas bahwa pada saat kamu diberi authority, diberi kekuasaan, nilai itu kamu abaikan itu. Itu yang paling jelas ya. Bahwa kalau kamu download, kamu install aplikasi, term and condition, kamu nggak baca. Setuju. Loh yang kamu setuju itu apa gitu. Ya? Loh, kamu itu tiba-tiba accept, setuju. Salah. Yang kamu setuju itu apa itu? Ya ampun, nggak dibaca kok langsung aja. Ya itu dia. Aku hanya menjelaskan bahwa yang namanya manusia ini pada saat disodori otoritas, kamu mengabaikan nilai gitu. Itu adalah jawaban kenapa yang namanya manusia itu diberi kekuasaan, dia cenderung semena-mena gitu. Semua nilai diabaikan gitu. Ya. Nah, hanya saja ini tidak cerdas secara emosi gitu. Kalau kita
cerdas secara emosi tadi itu ya. Kamu tidak akan semena-mena kalau kamu itu terus kemudian kita tidak akan semena-mena kalau kita itu berlatih untuk berempati gitu. Ya, bayangin kalau kamu menemukan barang tidak ada orang di suatu tempat, kamu anggap itu otoritasmu untuk mengambil barang itu. Ya, kamu nemu handphone, tidak ada orang ini, Rezeki gitu. anak Tidak ada soleh. orang. Nah, itu ya, tidak ada orang. Kamu merasa punya otoritas untuk menguasai barang itu, ya. Tapi kalau itu dilatih sejak anak-anak, dilatih bahwa kamu tidak boleh memegang barangnya orang, dilatih untuk tidak memegang barangnya orang, ya. Pada saat kamu sendirian di ruang kosong ada barang bukan barangmu, kamu merasa itu bukan otoritasmu. Kenapa? Dilatih gitu. Iya. Makanya yang namanya kecerdasan emosi itu bukan dengan omongan kayak kita gini, bukan lantas dengerin kita ngobrol soal kecerdasan emosi terus ini pemirsa ini terus kemudian emosinya cerdas gitu ya, enggak gitu ya. Harus latihan. Latihan gitu. Latihan bagaimana berempati. Berempati itu latihan. Latihannya apa misalnya? Latihan antri. Iya. Ya, gitu. Kamu kalau di bandara Cengkareng, bandara Juanda itu, orang itu nggak bisa antri. Ya, di Betul. itu ya, di apa namanya di checkpoint itu mereka tuh Pak saya terburu-buru Pak. Lah perasamu kontok sing terburu-buru kabeh orang ya terburu-buru gitu ya. Ya, ya, loh, itu hanya terjadi di tempat-tempat yang orang nggak bisa empati. Sudah Ya. antri, terus mau masukkan barangnya, ngelepas jaket, ngelepas sabuk, ngelepas arloji gitu ya. Ada aja. Saya duluan Pak, saya duluan, saya terburu-buru. Lah semua orang ya terburu-buru gitu. Dikiranya bandara itu punya yang baik apa gitu ya. Bener. Itu adalah karena tidak pernah dilatih untuk antri. Iya. Seperti tidak pernah dilatih untuk mengikuti tanda itu ya. Tanda rambu untuk mengikuti itu perlu latihan. Memang ada doktrinnya orang Jepang, orang Nordik ya, orang Jerman, orang Perancis itu. Mereka punya doktrin. Rule number one, I will follow direction quickly. Saya akan mengikuti tanda dengan cepat. Saya akan mengikuti peta itu. Ya. Dan itu dilatih gitu. Disuruh belok kiri ada belok kiri ya belok kiri, belok kanan. Lampu merah nggak boleh jalan gitu ya, nggak boleh, harus berhenti, hijau jalan. Nyebrang harus di tanda yang ada garis-garisnya atau di traffic light gitu. Dan itu latihan itu. Di Jakarta itu ya, waduh itu ya, lampu merah itu nggak ada, harus dianggap nggak ada gitu. Kenapa? Karena tidak pernah dilatih gitu. Ini yang namanya kecerdasan emosi gitu. Loh, iku wong pinter iku gitu ya. Yang naik mobil itu loh, orang-orang katanya IQ-nya di atas 100 katanya gitu ya. Bablas aja gitu ya. Ya karena mereka tidak, itu adalah jadi kecerdasan emosi itu ada relatif. Nah, apalagi sekarang ada gap. Gapnya itu sangat jauh antara emak dengan anak itu gap apa namanya gap bagaimana menyikapi, bagaimana mereka menangkap kehidupan itu sangat jauh gitu. Berbeda kalau misalnya emaknya lahir tahun 35, anaknya tahun 40. Sama lah gitu ya. Bayangin aja, orang tuanya lahir tahun 1918, anaknya lahir tahun 1930. Nggak ada perbedaan. Nggak ada perbedaan gitu. Nggak ada perbedaan. Karena apa yang terjadi tahun 30 nggak ada bedanya dengan yang terjadi tahun
tahun 20 apa 19. Tapi begitu sekarang itu jauh berbeda gitu ya. Nah, sekarang betapa yang namanya ada permasalahan sedikit, kamu tidak tahu masalahnya, kamu ikut nimbrung, komen, wah kayak ngerti-ngerti yo gitu ya. Semua orang jadi ahli gitu ya. Kemarin dia jadi ahli gempa bumi, sekarang jadi ahli kereta api. Besoknya jadi ahli kedokteran gitu. Semua jadi ahli. Ya, itu. Semua dikomentari gitu. Semua Hmm. dikomentari. Dikomenin semua dikomenin ya gitu. Jadi ya itu. Komen itu apapun kamu itu kayaknya kepingin komen yang nomor satu, Hmm. FOMO gitu ya. Hmm. Pokoknya jadi orang yang pertama komen gitu. Nggak peduli komennya itu bagaimana. Lah, ini yang perlu dilatih gitu ya. Perlu dilatih. Untuk sekedar tidak komen, itu perlu dilatih gitu ya. Hmm. Itu perlu dilatih. Ya. Makanya aku latihanku itu kalau mau komen, no comment, no comment, jangan komen, jangan komen, jangan komen. Itu tak tulis. Kamu kalau lihat ya, lihat aku tuh pengen komen itu gitu. Pokoknya begitu aku ada, aku ini jarang mengomenin sesuatu tuh jarang karena begitu aku kepengin komen, yang kulakukan adalah tak tulis, jangan komen, jangan komen, tak tulis, tak posting gitu ya, tak posting. Ini aku nggak mau komen Ya, gitu. latihan. Itu latihan. Bagaimana melatih bahkan kalau apa namanya eh, latihan untuk menahan untuk segera posting. Ya, jadi kalau sudah tak tulis itu, meskipun ada tiponya, aku kalau nge-tweet ada tipe gitu ya, nggak tak koreksi, nggak tak biarin aja. Meskipun aku nanti apa namanya postingnya itu kira-kira ya setengah menit, 1 menit kemudian gitu ya. Jadi kalau mau posting itu, mau diupload itu, nunda dulu jari ini beberapa detik gitu. Iya. Dalam rangka ya, dalam rangka aku ini wong nyebeli, aku tuh terlahir dengan bakat tunggal, nyebeli gitu ya. Orang semua marah gitu. Aku paham bahwa itu adalah handicap gitu ya. Makanya ini aku latihan gitu. Ya Hmm. masih nyebelin tapi nggak seperti dulu gitu ya. Masih nyebelin. Sekarang aku tahu, aku juga nyebelin aku tahu gitu tapi tidak seperti dulu gitu. Iya. Kalau dulu itu dari loh, beneran itu kalau dulu itu dari 10 orang yang sebel 12 gitu ya. Sekarang lumayan lah ya gitu. Loh iya, kan dibanding tweet 2000 berapa itu? Ya kan 2010. beda. Beda Ya kan? kan? Beda. Beda, beda. 2010 sama sekarang Beda. jauh. Loh, aku ini ya Dian ya, kalau lihat YouTube kan aku tuh nggak pernah punya YouTube itu kan aku diundang ngomong terus kemudian direkam. Itu ya rekamanku yang ngomong tahun 2009, 2010 gitu ya. Aku aja kepengen ngampleng nih. Wah, kok ya gitu. Aku sendiri tuh lihat rekamanku aku pengen ngaplok. Apalagi orang lain gitu ya. Apalagi orang lain gitu. Aku aja jengkel apalagi orang lain. Aku udah jengkel lihat rekamanku apalagi orang lain gitu. Hmm. Ya. Dian itu tadi ada Kowim. Kowim tahu kan? Ya, mana Kowim San Mas itu. Kawim? Sudah Ini masuk kah? ada barusan masuk. Nah, waktu kamu membuat pengumuman mau IG Live itu. Dia itu ngomenin di DM. Oh, saiki ambek sing bening-bening ngono. Tapi waktu Pariu sama Mas Kawim, aku dalam hati, oh sekarang sama yang gini-gini Itu tipenya. jadi ngene, sekarang sama yang bening-bening. Terus tak balas sih, yo ambek kon burek, males aku ngono. Ya, itu. Nah, ini balik lagi yang namanya kecerdasan emosi. Hmm. Saya paham saya tidak cerdas secara emosi dan satu-satunya untuk apa namanya untuk meningkatkan iya dengan latihan gitu ya. Hmm. Latihannya bagaimana? Nah, dulu kan kita pernah ya kalau kita kecerdasan emosi itu kita breakdown dari yang namanya awareness Awareness, ya, itu empati, self awareness, empati, social skill social, ya, terus kemudian self motivation gitu. motivation. Tapi itu semua hanya dengan latihan-latihan sederhana Hmm. gitu. Tinggal mau atau tidak gitu ya.
follow direction quickly gitu ya. Jadi setiap saat itu demi meal itu bukan berdoa, tapi follow direction quickly gitu ya. Bukan berdoa itu. Demi meal itu bukan umi-umi berdoa, tapi itu tadi, I will follow direction quickly. Ya. Kalau ada orang lain ngomong, aku tak diem dulu gitu. Itu nomor 2. 3, saya akan menghargai guru saya, menghormati teman saya, dan menghormati diri saya sendiri. Diri kita dihormati, orang lain dihormati. Tapi kalau kita mendahulukan diri sendiri, yang ada adalah akhirnya kita tidak menghormati siapapun gitu ya. Ya, itu tidak menghormati siapapun. Contohnya itu, bagaimana kamu lihat jalanan di Indonesia itu? Wang, 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 wang. Loh, kehidupannya sendiri aja loh, dia tidak menghargai, apalagi kehidupan orang. Gitu. Ya, Yes. kamu lihat tuh, ngepot, nguap. Loh, itu membahayakan dirinya sendiri. Loh, kehidupannya dia aja nggak dihargai, apalagi kehidupan orang lain. Makanya doktrinnya itu adalah saya akan menghargai guru saya, menghargai teman saya, dan menghargai diri saya sendiri. Itu adalah rule number 3 gitu ya. Nah, itu yang membuat kenapa mereka itu cerdas secara emosi, secara massal. Kamu kalau lihat sebetulnya orang Jepang itu kalau sendirian, jelainya bukan main lah gitu ya. Jelai lah orang Jepang. Jelimet, meti loh, wah meti loh orang Jepang itu jelai. Tetapi sebagai komunitas, Jepang ini the best gitu ya. Ramah mereka gitu ya. Ya, karena mereka dilatih untuk cerdas secara emosi. Dilatih cerdas. Orang Jepang itu ya. Mereka itu kalau menyeberang jalan, anak kecil-kecil nyebrang jalan, belum sampai seberang dia itu nengok kanan terus bungkuk. Terima kasih ya, karena pada orang hal-hal yang semacam ini kelihatan sangat sopan, sangat menghargai gitu ya. Tapi ini bukan karena mereka dinasehati, tapi karena mereka dilatih gitu. Dilatih. Jadi aku ini ya dari nyebelin banget sekarang ya nyebelin nggak amat-amat gitu ya. Itu juga latihan gitu. Latihan gitu ya. Itu yang apa namanya yang jadi poin sekarang karena tantangannya tentu berbeda. Ya, tantangannya tentu berbeda. Bagaimana membuat cerdas secara emosi tahun 96 pada saat si Daniel Goleman nulis buku itu gitu ya. Dan Daniel Goleman nulis tahun 95 itu ya. Terus kemudian aku baca tahun 96. Perlu waktu 13 tahun sampai aku akhirnya berani ngomong di depan publik. Perlu waktu 13 tahun gitu ya. Latihan gitu. Itu pun karena aku ini karena ekstrim ya. Aku ini ekstrim, nyebelinya ekstrim ya gitu ya. Jadi ya wajar ya gitu ya. Aku perlu waktu 13 tahun ya. Seharusnya kalian-kalian yang manusia normal ini gitu ya, itu seharusnya lebih mudah untuk berlatih itu. Tinggal mau apa tidak itu ya. Tinggal mau apa tidak. Nah, karena aku ekstrem, aku juga membuat modulku sendiri, modul untuk diriku sendiri. Apa yang harus aku lakukan gitu ya. Ekstrem juga gitu ya. Pada kondisi yang ekstrem kita memerlukan keputusan ekstrem gitu ya itu. Itu yang jadi persoalan. Nah, ini adalah yang namanya version 2 ini ya, atau yang namanya kecerdasan emosi 02. Kalau yang dulu kan 01 ya. Bagaimana kita secara sederhana membreakdown ini loh ya, self awareness. Loh, self awareness itu ya bukan lantas terus kemudian aware terus ya, bukan gitu ya. Self awareness dalam hal ini itu jangan sering-sering yang namanya emosi itu membajak rasionalitas. Tapi ada kalanya biarkan emosi itu dominan, misalnya pas kamu makan itu.
Makan coklat, masuk kamu mikir, coklat ini ditemukan oleh orang-orang Indian tahun sekian. Enggak, menikmatilah kamu, gitu ya, itu. Ya gitu ya. Mau minum kopi aja. Kopi ini awalnya dulu adalah orang-orang Ethiopia melihat wedusnya habis makan rumput, terus kemudian dia nggak bisa melek. Lah kapan kamu menikmati kopi malah ingat-ingat orang Ethiopia itu loh gitu ya. Iya, Nah, benar. pada saat kita menikmati kopi lah ya wis lah ya gitu. Ya itu nggak apa-apa. Artinya kita latihan pada hal-hal tertentu. Biarkan aja emosi itu menjadi leadernya gitu ya. Misalnya kita menikmati kopi, terus kemudian makan coklat sambil makan gitu ya. Ya, tapi tentu saja kalau kita makan banyak orang atau di banyak orang ya tentu saja ada yang apa namanya ada yang namanya manner itu ada gitu ya. Manner meskipun makan coklat itu di depan orang ya kan itu ya tidak cerdas secara emosi gitu ya. Jadi ya yang namanya emosi cerdas secara emosi itu kita lantas bukan kita itu mengabaikan IQ, enggak. Hmm, Seharusnya orang IQ makin tinggi, dia makin berpotensi untuk cerdas makin emosi. berpotensi Hmm, cerdas emosi. Kecerdasan emosi mempunyai syarat bahwa dia mencapai IQ tertentu. hmm, IQ yang sangat rendah, angel, gitu hmm, ya. Bayangin aja orang imbesil, debil, kamu ajarin tata krama gimana? hmm. Lo ya nggak bisa lah Ya, ya. ya, gitu ya. Jadi yang namanya kecerdasan emosi itu memang mensyaratkan mencapai IQ tertentu. Hmm. Nah persoalannya loh, IQ-nya Indonesia itu mudun terus gitu ya itu. Sekarang berapa? 78. 78,4. Mudun 8 lagi kalian jadi gorila gitu. Itu ya, Dian ya gitu. Ini jadi kita ngomong apa namanya Oke. apa namanya emotional intelligence apa Hmm. 02 ini tentu saja tantangannya tentu akan berbeda. Berbeda, bukan lebih berat, tapi berbeda gitu. Hmm. Berbeda karena kita tiap hari misalnya bagaimana apa namanya menghadapi informasi yang membanjir itu gitu ya. Nah, kalau kita misalnya kita itu melihat misalnya melihat di Jepang, di negara-negara Nordik gitu. Kalau terus kemudian kita itu duduk di kereta api, mereka diem senyap, nggak ada apa-apa, diem gitu ya, Hmm. baca buku gitu ya, diem. Kalau duduk ya baca buku, tapi kalau umpel-umpelan ya enggak gitu ya. Hmm. Mereka diem, diem betul-betul diem itu, nggak ada suara gitu ya. Sampai ada orang wahing aja kerungu langsung, orang wahing di ujung sana langsung kerungu gitu ya. Tenang Itu ya. Oke. itu adalah latihan gitu ya. Itu latihan semua. Orang Jepang begitu itu bukan karena dinasehati, mereka latihan sejak kecil gitu ya. Bukan karena dasarnya mereka gitu sama. Kalian tuh lahir ya telanjang, nggak punya apa-apa seperti anak Jepang. Jadi anak Jepang lahir dengan anak Indonesia lahir itu sama persis gitu ya. Hmm. Yang membedakan adalah pendidikan dan pengasuhannya gitu Hmm. ya. Tapi ya omong-omong kalau kita ini ngomong Jepang-Jepang dari tadi itu, kalau kepingin seperti Jepang, ya kita mendidik dan mengasuhnya ya gaya Jepang ya. Ojo gaya brebes yo gitu. Ya nggak bisa. Lah ya makanya kalau kamu mengasuh gaya brebes ya jadinya ya orang-orang brebes Iya, gitu ya. Kalau betul. kita mengasuh dengan gaya Pakistan ya jadinya orang-orang Taliban gitu. Kalau kita mau kepingin Jepang, iya udah gitu. Tidak mungkin kita melatih dan mengasuh anak niru gayanya orang Mesir, Hmm. tapi berharap seperti komunitas Finlandia. Lu gak mungkin gitu ya itu. Ya ini sekedar apa namanya memberikan penekanan bahwa yang namanya
sekarang itu kita makin paham sifatnya manusia. Kenapa? Ya, kita paham bagaimana otak kita bekerja gitu ya. Hmm. Kenapa? Dulu jawaban-jawaban filosofis itu dulu itu ya. Sekarang udah nggak perlu itu. Hmm. Karena fakta aja kamu jelasan. Ada fakta begini, ada fenomena begini, mekanismenya seperti ini, kamu terangkan saja. Nggak usah pakai. Menurut Einstein, menurut Hmm. apa lo ya itu bayangin aja, oh perilaku kok menurut Einstein, Einstein itu nggak belajar perilaku gitu ya. Oh Einstein itu belajar fisika gitu ya, gitu ya. Itu itu apa uh, yang namanya tadi itu apa namanya kecerdasan emosi 02. Wih, hampir 1 jam loh aku ngecepres Masa bisa. sih? Oh iya ya. Iya, Enggak lah, baru. iya kurang kurang 10 menit lagi loh. Oh iya, kurang 10 menit lagi. Terus terus kalau misalnya eh, emotional intelligence itu berarti memang tidak bisa berdiri sendiri karena berkaitan dengan IQ kan tadi kan. Oh iya, Keberhasil betul. ya, Iya, keberhasilannya berkaitan dengan iya, IQ juga. betul. Dengan Terus kalau kecerdasan misalnya kognitif, nih Pak, ya. ada misalnya ada yang misal kita bilang tadi ya nyambung sama tadi. Lo IQ-nya udah tinggi, tapi keputusan-keputusan yang dia buat dalam hidup itu malah cenderung tidak sesuai dengan IQ-nya yang tinggi gitu loh. Apakah Loh, itu lah, berarti ya, ya emotional tadi, intelligence-nya berarti kurang iya. latihan ya? Lah gimana tadi itu? IQ-nya tinggi tapi ngerabas lampu merah terus itu. Karena dia tidak pernah latihan. Iya, iya. Dia Iya. tahu bahwa handphone itu bukan barangnya, tapi dia pegang, diambil, dia bawa pulang dengan alasan rezeki anak soleh. Loh ya apa gitu ya? Karena nggak latihan gitu. Hmm. Tidak latihan. Ya memang ada sih orang yang sejak dari kandungan itu tidak mau, sejak lahir itu kecenderungannya dia nggak mau memegang barangnya orang, ada gitu. Hmm. Tapi kebanyakan kalau nggak dilatih ya itu yang terjadi. Hmm. Manusia itu tidak dirancang untuk antri. Manusia tidak dirancang untuk antri. Hmm. Tidak dirancang untuk antri. Karena Selfish ya. manusia tidak secara biologi manusia itu tidak dirancang untuk bergerombol dalam jumlah yang banyak gitu. Ya, Hmm. itu. Nah, makanya untuk itu manusia itu harus diajari, diatur, dilatih untuk antri gitu. Hmm. Bebek aja antri. Karena bebek memang oleh alam semesta itu dirancang secara evolusioner untuk antri gitu. Hmm. Bebek aja antri, manusia nggak bisa. Loh ya emang nggak bisa kalau nggak dilatih gitu ya itu. Hmm. Makanya itu latihan gitu ya. Kalau kita berbicara tentang empati, empati itu harus kita latih. Salah satu variabel empati yang paling penting adalah menghargai privasi orang. Itu paling penting gitu. Hmm. Menghargai privasi. Handphonenya orang jangan dipegang meskipun itu handphone pacarmu. Itu nggak boleh itu Handphone ya. suami juga jangan. Nggak boleh. Nggak Kamu cari boleh. Pak. Dian, kamu kalau apa namanya buka handphonenya suamimu itu kamu cari perkara itu. Kamu Memang jadi ya. tahu apa yang tidak ingin kamu ketahui. Udahlah, biarin aja. Gini loh, pokoknya suamimu itu pulang, botolnya balik, wis lah balik botol nggak apa-apa lah ya, wis bola isinya kecer-kecer terserah lah ya, pokoknya mulai balik botol, gitu ya. Kalau seandainya botolnya nggak balik, alah dia dong botol aja loh. Mau golek kan golek botol dia. Ya itu loh pokoknya gini loh mulai balik botol ya wis lah ya gitu itu Iya, betul wis betul. lah isinya wis terserah gitu kalau seandainya pun botolnya nggak balik ala dia nong botol aja lu kan golek botol dia nih gitu. Cheers. Kira-kira gitu ya. Oke. Cheers. Loh, Anyway nih, itu, apa ini itu prinsip enggak, yang ini enak temen itu apa ya temen-temen tuh ya. Pokoknya ya temen-temen
Jangan pernah berpikir ya, jangan pernah berpikir aku sama Pak Rio ini seumuran ya. Jangan pernah berpikir ya. Yo Jangan gak lah, tuh. Rek. Waduh. Nggak Eh, mau, nggak mau. Soalnya kalau dulu kan aku manggil Mas Jiwo itu ya Mas kan, dia nggak Iya, Mbah tau. Yang lain oh, manggil Mbah itu, nah itu Mbak. pasti masih rambutnya wes putih. Kalau sama Pak Rio jangan dipanggil Mas, gengs. Jangan, nanti kita ngikut generasinya beliau. Jangan. Ya iya, makanya tuh ada yang tahu Daspil loh. Ya Lah kan? ya, umurku tuh tahun ini umurku 65. Bukan 64 ya? Oh, 65. Dari tahun Oh, mana? 65, Rek. oh iya Waduh. betul betul 65. Ih, 65 loh guys, ya kan? Ya, oke. Ya itu. Maca enom Ya tapi. wes gitu ya. Ini Sudah. udah kurang 5 menit itu nanti. Terus Udah nanti kapan-kapan lagi nanti. Kalau kamu nggak save hilang loh, kamu nggak bisa oh aku iya save nanti. Satu iya jam betul. kan? Iya betul 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 betul. Berarti nanti kita lanjut lagi, gengs, di Lanjut aja, oke. kesempatan berikutnya ya. Jangan sama Mas Mm-mm. Koim terus lah. Sekali-kali sama. Kowem loh, ini loh Dian, aku ini ambek Kowem itu mintanya itu tiap minggu lah. Aku saja nih, kalau aku bisa itu ya enggak apa-apa. Tapi orang-orang itu ya dikira aku ini bully Kowem gitu. Loh, wong memang loh ya gitu. Ya aku itu dikit Kowem itu ya misalnya, ya wes oke, nanti apa Jumat jam 8 itu nggak bisa ganti besok gitu. Orang-orang itu seakan Kowem ala Kowem mbok seakan niku lho arek koyo ngono jarno ae lah. Orang-orang itu nggak ngerti Kowem. Yo, aku sudah puluhan kali sama Kowem itu. Orang-orang ngira itu aku Kowem itu apa aku? Aku tuh nggak pernah ketemu Kowem. Kowem pertama ketemu aku di Jogja itu. Sampai sekarang itu aku ketemu Kowem itu baru 3 kali. Gitu. Sampai sekarang baru 3 kali. Gitu. Iya, di Jogja 2 kali, di Jakarta ya cuma 2 kali 3 kali. Gitu. Ya, betul betul ya, berarti tapi ini pemirsa pada setuju kok. Yo bener, lanjut, jangan sama Mas Kowin terus. Mem, delon mem. Oh, aku mau mesti mau bully kon mem. Maaf Kon ya kon Mas, bullyable. jadi Memang ya jadi ini disabotase dulu ya Mas Kowin ya. tapi Dian kamu kalau ketemu Kowem, emang dia itu wajahnya itu kita pengen bully aja itu kalau ada dia itu. Kalau kalau ketemu Kowem itu kita tuh hasrat bully kita itu Iya memang betul. Makanya jangan jadi satu nih, kita bertiga kalah deh mesti Ki. Soalnya nih loh guys, aku tuh sama Pak Ri tuh sama-sama lahirnya tuh deket banget, berbahaya. Makanya kalau jadi satu kalah wes mesti Mas Kawim, janganlah. Jangan. Ya wis. Oke. Ya sampai ketemu Berarti lagi. nanti kita lanjut Dian. lagi ya. Thank you, Oke. Ya, Pak. oke. Thank you semuanya. Sampai ketemu nanti ya di kesempatan berikutnya. Kecerdasan emosi version 2, bye-bye dulu. Dadah.